ya masalah kecil aja lah, masalah kerjaan. Aku nggak mau cerita ke kamu kalau aku habis dimarahin sama Pak Aldebaran kan. Takut jadi cerita kepikiran kamu aja sih. Takut. Sepertinya ada yang Mas Indra sembunyiin dari aku. Tapi apa? Kalau lihat dari gelagatnya sih, bukan karena selingkuh. Enggak lah, aku juga nggak berpikir seperti itu. Tapi, kenapa ya? Kalau Abizar nggak ada di rumah ini, rasanya pasti akan sangat berbeda. Gue juga udah sayang banget sama Abizar. Diandra sayang, kamu kenapa? Kamu kayaknya sedih. Tadi gimana acara karya wisatanya? Seru? Nggak asik, Ma. Nggak asik kenapa? Kenapa sih Mama nggak kayak papanya Reina? Yang selalu ada buat Reina. Mereka kelihatan asik kayaknya, Ma. Papanya Reina sayang banget sama Reina. Padahal kan Reina bisa burak. Tapi mereka bisa main-main di sana, bisa seneng-seneng di sana. Ya sayang mama kan. Mama harus... Asal mamanya kerja kan. Padahal mama sibuk Om Nino terus, nggak pernah main sama aku. Sayang, mama sama Om Nino itu kan partner kerja. Jadi ya otomatis setiap hari mama pasti harus sama Om Nino. Ya bukan karena mama lebih sayang sama Om Nino, ya enggak lah. Mama sangat sayang sama kamu. Ya udah jangan ngambek gitu. Gimana kalau kita main berdua? Beneran, Ma? Iya beneran sayang. Mama kan sayang sama Diandra. Oh iya, Ma. Tadi karya wisatanya cepat kelarnya, Ma. Soalnya ada orang jahat yang bikin jadi kacau. Pasti yang dimaksud itu Baron sama anak buahnya. Gara-gara mereka gagal, jadi semua orang tahu ada yang berniat jahat sama Aldebaran sama Reina. Anak papa yang cantik. Kenapa sih nih? Kenapa sih? Masih cemberut, masih bete ya? Papa minta maaf ya. Tadi acara karya wisatanya Rena jadi nggak selesai. Tapi Papa mau kasih kejutan ke Rena. Papa mau ajak Rena ke sesuatu, apa ya bilangnya ya, pokoknya tempat yang menyenangkan lah. Papa punya rencana apa ya? Duh, Papa kenapa sih bikin teka-teki kayak gini? Papa punya rencana apa ya? Ayo dong, Pak, kasih tahu aku. Papa nggak mau kasih tahu sekarang ah. Nanti biar jadi kejutan aja. Pokoknya ke suatu tempat. Kemana, Pak? Ya. Oke. Karena tempatnya agak jauh jadi Papa bawa Rena pakai kursi roda ya. Sini. Wah. Oke, pakai sandalnya dulu. Ini biar kakinya nggak kotor. Oke. Let's go.
Ini dia tempat barbekyunya. Ya ampun, Papa. Ini kan bukan tempat jauh. Ini belakang rumah kita. Tapi nggak apa-apa deh. Asalkan aku sama Papa. Aku pasti suka. Makasih ya, Pa. Happy nggak? Suka banget. Aku suka. Pokoknya asalkan sama Papa, pasti aku suka. Papa minta maaf ya. Papa cuman bisa ngajak Rena barbeque sama tendaan di sini. Tapi Papa janji nanti kalau Rena udah sehat, udah bisa jalan lagi, udah bisa bicara lagi, Papa akan ajak Rena jalan-jalan. Jalan-jalan yang bener. Liburan yang bener. Tapi pastinya nanti sama adik, ya. Nunggu adik pulang dulu ya. Nanti kita jalan-jalan bertiga. Kita seneng-seneng. Mau apa? Papa buatin sosis mau? Oke? Al itu adalah ayah yang sangat baik. Dia bisa membuat Rena bahagia dan tersenyum seperti itu. Banyak yang bilang kalau jatuh cinta pertamanya seorang anak perempuan itu terhadap ayahnya. Nah dulu itu Kiki nggak percaya Bu akan hal itu, masa iya sih gitu. Tapi pas sekarang Kiki ngelihat Rena sama Mas Al, Kiki baru percaya Bu kalau itu betul adanya. Tuh Bu lihat. Tapi emang benar tau Ki, Bu Bos. Saya juga dulu gitu Bu. Jatuh cinta pertama saya itu sama babak saya. Ya babak saya sih nggak sekinclong Pak Bos ya. Kalau Pak Bos mah jauh gitu. Babak saya mah standar. tapi emang bener tahu. Saya tuh jatuh cinta pertama kali ya itu sama babak saya. Iya sih, memang nggak ada yang bisa dan tidak ada yang bisa memungkiri hubungan spesial antara seorang ayah sama anak perempuannya. Love, first love, father and daughter. Gigit lagi. Kena giginya yang bolong ya. Lagi nggak? Bu. Ya. Ibu, kok jadi sedih Bu ngeliatnya Bu? Saya cuma nggak mau aja ada yang misahin Al sama Rena. Saya nggak mau itu terjadi. Insya Allah Bu, kalau ngeliat begini tuh kayaknya nggak mungkin terpisahkan deh Pak Bos sama Rena. Ibu tenang aja Bu. Masalahnya untuk kondisi sekarang kayaknya kalau masalah hal itu masih abu-abu dan secara kan hasil dari pengadilan belum dikeluarin. Jadi Kiki takut kalau Mas Al di pengadilan kalah atas
hak asuh Rena. Allah, dan enggak ya Bu ya. Amin, amin. Semoga kita doain aja sama-sama. Semoga hal itu nggak akan kejadian ya. Semoga Al tetap bersama Reina dan Reina tetap bersama kita di sini. Amin. Amin, amin. Saya juga kan gak kebayang Bu kalau pisah sama Rena. Mungkin anak ini adalah jawaban dari doa kita, Mas. Allah menitipkan anak ini ke kita dengan cara seperti ini. Izinkan aku merawat dia ya, Mas. Biar dia tinggal di sini sama kita. Mama kangen banget. Haus? Ya kasih susu lah, Mas. Susunya habis. Aduh, kenapa nggak dari dulu gua tahu video ini? Nggak mungkin gua tolak uang segini. Seandainya dari awal gua tahu ya. Aduh, bego banget sih gua. Kenapa nggak update sih? Aduh, nggak update berita. Gua sekarang udah terlanjur sayang lagi sama Abizar. Ini nih, ini beratnya. Gue sih mungkin masih bisa diatur. Tapi Nina, Ya kasihan, Ade haus. Izinkan aku merawat dia ya, Mas. Biar dia tinggal di sini sama kita. dia udah sayang banget sama Abizar. Ibarat kata, diminta ngasih nyawa pun Nina mau. Asalkan tetap bersama dengan Abizar. Aduh, gimana ini istri gua. Nina udah anggap Abizar itu darah dagingnya sendiri. Gimana gue bisa pisahin antara Nina dan Abizar ya? Ternyata orang tuanya orang kaya. Dia minta anaknya dengan cara memberikan kita apapun yang kita mau. Dengan misal kayak jumlah uang yang sangat banyak gitu. Kamu kasih nggak? Enggak, Mas. Aku enggak mau. Berapapun yang dikasih aku tetap enggak mau. Aku sudah sayang banget sama dia, Mas. Loh, Mas. Kok kamu nggak tidur? Untung gue udah selesai muter video itu. Kenapa HP-nya kamu sembunyiin gitu? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Ada apa sih, Mas? Gak ada apa-apa. Ya kenapa HP-nya kamu sembunyiin? Cuman ini kok masalah kerjaan aja kok. Nggak ada yang lain, nggak ada selingkuhan juga kok. Aku nggak ada perempuan lain juga. Nggak ada juga yang mau sama aku kok. Cuman kamu doang yang mau sama aku. Beneran cuman masalah kerjaan doang. Kamu hari ini dimarahin sama bos kamu? Enggak, maksud aku tuh ya masalah kecil aja lah, masalah kerjaan. Aku nggak mau cerita ke kamu kalau aku habis dimarahin sama Pak Aldebaran kan. Takut jadi cerita kepikiran kamu aja sih. Takut. Sepertinya ada yang Mas Indra sembunyiin dari aku. Tapi apa? Kalau lihat dari gelagatnya sih, bukan karena selingkuh. Enggak lah, aku juga nggak berpikir seperti itu. Tapi kenapa ya?